Sawus sufuf, rapat dan luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Pada saat normal tak ada pandemi, kesempurnaan salat. Oleh sebab itu dia bukan rukun, bukan wajib. Maka terlebih lagi pada saat pandemi dikhawatirkan penularan penyakit, maka hukumnya boleh berjarak, shaf berjarak. Lalu kemudian ini bukan pernyataan saya. Bulan Ramadan kemarin salat qiyamul lail malam Ramadan di Masjid Al-Azhar tempat kami belajar yang banyak para ulama pakar guru besar, di sana juga dilaksanakan salat berjarak. Masjidil Haram juga berjarak. Masjid di Turki Kubah Biru di depan Hagia Sophia juga berjarak. Ini menunjukkan ijma' ulama sezaman ini bahwa salat berjarak itu dilaksanakan. Jadi jangan khawatir tentang sah tak sah dan jangan ini jadikan alasan. Nah, kenapa kau tak sholat Jumat? Oh, itu tak berjarak, itu tak sah, itu lebih baik kau sholat. Padahal sebetulnya dia malas ke masjid. Nah, jadi saya tetap sholat ke masjid dengan ikut protokol kalau kita memang zonanya tidak terlalu parah. Wallahu a'lam. Ustaz, lebih afdal mana berkorban dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 7 ekor kambing, lalu disebab 7 ekor kambing? Mana yang dagingnya lebih banyak itu yang lebih afdal. Jadi kalau ada yang berkurban 1 ekor sapi Australia limosin beratnya 1 ton, itu lebih afdal daripada 7 kambing kurus kampung penyakitan. Tapi kalau berkurban 7 ekor kambing, kambingnya lewat proses pembesaran, dulu ada 1 kambing dibesarkan di Siak 200 kilo 1 ekor. Itu lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi kurus. Nah, yang kurus jangan tersinggung, saya pun kurus. Nah, ini jadi mana yang lebih banyak dagingnya, mana yang lebih berkualitas, maka itu lebih afdal. Maka lebih afdal kambing jantan daripada kambing betina. Lebih afdal sapi jantan daripada sapi betina. Alasannya apa? Karena daging kambing sapi jantan lebih lezat daripada kata pakar daging kambing, daging sapi. Yang kedua alasannya karena kalau sapi betina dipotong, ini menghalang produksi sapi. Nah, jadi sapi kambing itu yang jantan ini mesti banyak dipotong, dia tak terlalu banyak. Betina ini yang perlu banyak. Kenapa? Karena produksi peternakan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kami selaku dokter kadang-kadang mesti memakai APD, sehingga ketika memakai APD untuk sholat kadang lewat waktu. Bolehkah kami menjawab sholat ketika kondisi seperti itu? APD dipakai sekali, kalau sudah dibuka buang, mesti pakai baru lagi. Maka kadang jangankan untuk berwudu, beribu maaf, pipis pun ditahan Pak Ustaz. Jangan pakai pampers. Oleh sebab itu maka dia bisa, karena daruratnya tingkat tinggi, maka dia bisa jamak tapi tidak qasar. Karena qasar syaratnya tak bisa ditawar, harus musafir. Musafirnya juga 89 km. Kecuali dokter awal bros tinggalnya di Tembilahan. Nah, itu bisa dia qasar. Zuhurnya 2, asarnya 2, jamak takhir. Tapi kalau di Pekanbaru dia bisa jamak saja, tidak qasar. Jadi kalau masuk kerjanya jam 11 dia pakai, lalu kemudian nanti dia buka jam 5, maka nanti solat asar 4 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, jamak takdim, jamak takhir. Kalau nanti di asar dia laksanakan, apakah asarnya dulu atau zuhur dulu? La tushtaratu fihil mualat. Tidak disyaratkan mualat waktu tertentu. Yang melaksanakan asar dulu karena menghormati waktu asar, karena asar yang punya waktu. Yang melaksanakan zuhur dulu baru asar, menghormati urutan, karena lebih tua zuhur baru asar. Asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Kau kenapa tak pernah tanya? Aku tak sembahyang. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau kita punya pasien yang gawat tak bisa ditinggal, boleh nggak sholat kita dijamak? Saya tentang masalah menjamak ini tidak terlalu berani, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami tashaddadna. Kalau masalah hukum kami ketat. Saya kalau masalah etika, moral, sosial, termasuk saya pilih fatwa yang murah, yang mudah. Tapi kalau masalah hukum saya termasuk ketat. Makanya tentang jamak ini saya hanya pakai pendapat ulama yang membolehkan pada saat pakai APD, ketat, resiko besar penyakit karena resikonya mati. Jadi jangan terlalu mudah tentang masalah hukum jamak ini. Karena sekarang banyak orang terlalu memudah-mudahkan jamak. Macet-macet sedikit jamak. Macet depan SK jamak. La ilaha illallah. Pelamin duduk, pengantin duduk di pelaminan, kau tak sembahyang? Jamak.
Apa ini mudah-mudah kan? Nah, itu. Jadi kalau resiko, jadi untuk kasus pakai APD itu kita bisa generalisir karena hampir sama sipnya dan jamnya. Tapi kalau untuk pasien tadi, saya tak bisa pakai hukum umum, saya mesti satu kasus per kasus supaya jangan nanti digeneralisir. Nanti bahaya di rumah ada bapak sakit, laki demam puyuh, jamaah. Nah, itu. Tapi kalau saya tahu pasiennya sakitnya begini, yang menanganinya seorang perawat yang khusus, masuknya jam sekian, dia tak, itu bisa saya jawab khusus satu kasus. Karena saya khawatir nanti generalisir orang untuk semua kasus. Saya dapat dosa jariah, rekening dosanya mengalir, na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mendonorkan organ saat seseorang meninggal? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi punya Allah. Kita ini di langit apa di bumi? Di bumi. Maka kita juga punya Allah. Maka tidak boleh menjual kornea mata, tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual buah pinggang, karena dia bukan punya kita. Kita hanya boleh menjual yang milik kita. Maka kita jual. Adapun mobil kita, motor kita, rumah kita, tanah kita, itu adalah hak manfaat yang diberikan Allah SWT. Adapun manfaat ini, itu bukan punya kita, dipinjamkan Allah. Sampai masanya akan ditanya, mata ditanya digunakan kemana, telinga ditanya dipakai kemana, hati ditanya latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang pernah diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu kalau dijual haram hukumnya. Tapi kalau didonorkan karena sesama makhluk ciptaan Allah, maka ulama memfatwakan hukumnya mubah. Setelah meninggal dunia didonorkannya kornea mata, nanti kalau aku mati didonorkan. Tapi banyak orang pakai kata donor, tapi di balik donor itu sebenarnya mengambil manfaat. Ahli waris tetap mengambil, haram hukumnya. Maka oleh sebab itu umat Islam mesti detail betul. Jangan sampai ahli waris menggunakan, salah gunakan, menjual organ tubuh orang tua kerabat. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.